Perjalanan selalu mengantar kita pada banyak makna. Beberapa di antaranya tersirat, sisanya tidak. Beberapa di antaranya menjadi pengalaman, sisanya menjadi pelajaran. Oke, setelah 15 menit berjalan setelah 15 menit istirahat di pos 1, kita lanjut jalan lagi menuju pos 2. Sekarang keadaannya mulai turun kabut. Semoga tetap seperti ini. Jangan hujan, jangan panas, supaya meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi. Kayaknya setelah diperhatiin, jalur Sumbing via Gajah Mungkur ini tuh kayak jalur yang baru dibuka gitu. Padahal katanya ini tuh jalur lama, dan kemungkinan dia sih baru dibuka. Soalnya banyak kayak bekas-bekas buka jalur gitu, pacul-paculan gitu. Kalian bisa lihat sendiri di kanan kirinya. Diselimuti kabut siang itu, kami terus memangkas waktu menembus hutan yang tak terlalu rapat ini. Ada satu hal yang kami telah sadari. Ternyata rombongan kami adalah rombongan satu-satunya pada pendakian hari ini. Gunung serasa menunjukkan heningnya pada kami berenam. Mas Kunto Aji, Apa? kenapa sih bela-belain naik gunung, Mas? Mangkir manggung. Kalau belum pernah nyoba, cobain dah. Mending manggung apa naik gunung? Mending manggung. Mending manggung. Kenapa Habis tuh? ini di atas tenang, nyiptain lagu, tungguin ya. Kunto Aji official. Out of the book anjir. Tapi versi Jawa. Ada gamelannya. Kalau ada suara gamelan gimana, Nay? Sabdanya gimana, Nay? Mansoma Ramadona. Kok jadi Ramadan sih? Trek gunung ini menurut saya sengaja dibuat zigzag, karena apabila diambil garis lurus ke atas akan menyulitkan karena sangat vertikal. Tapi kami malah terbiasa mengambil garis lurus, alias potong jalur. Sudah disediakan jalur yang enak, tapi tetap saja menyulitkan diri sendiri dengan mangkas jalur. Aduh. Oke, sekarang kita udah nyampe di pos 2 Gunung Sumbing via Gajah Mungkur, namanya Kazusawa, di ketinggian 2428 mdpl. Estimasi tadi dari pos 1 kurang lebih di 2 jam lebih dikit, karena kita banyak istirahat juga, ngeres dan nyantai-nyantai aja sih. Oke, sekarang kita di pos 2 ini mau istirahat dulu, sholat, makan dan lain-lain, sambil ngopi-ngopi sebentar karena tinggal 1 pos lagi. Dan kita udah tiba waktunya di jam 12.37, dan 1 pos lagi estimasi di peta sih kisaran 1,5 jam. Semoga nanti sampai pos 3 atau camp area nggak kemalaman, supaya bisa mendirikan tenda dengan nyaman. Allah ya akhi. Nggak apa-apa ya, pakai aja. Sekarang kita lagi apa nih ya akhi? Keberatan enggak. Sekarang kita lagi apa nih? Aku masih tobat sambel, aku masih ngaji aja, masih belontang-belontang. Enggak, bohong. Enggak, ini aku jelasin. Ini kan lagi apa nih? Sekarang kita lagi ngemil aja lah, breakfast siang. Kesalahannya nggak bawa nasi bungkus tadi nih. Buat isi tenaga ya. Buat isi tenaga. Roti, susu, roti lagi. Jadi apa? Apa tuh, sandwich? Jadi sandwich bukan. Sandwich apa yang nggak enak? Sandwich generation. Ya. Oke, sekarang udah jam 13.41.
sekitar 1 jam kita istirahat tadi di Soma. Sekarang kita mau lanjut jalan lagi ke pos 3 atau camp area di atas pos 3 itu, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi dari sini trek habis pos 2 itu udah mulai kelihatan tuh sabananya di atas sana. Kabut masih setia menemani langkah kami. Berbanding lurus dengan hari yang semakin siang, semakin bertambah pula semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Jadi setelah pos 2 tadi, nggak jauh dari situ kita ketemu mata air satu. Di sini airnya nggak ngalir ya, atau karena kemarau atau gimana, kurang tahu juga. Cuma kayaknya kurang recommended buat diambil untuk minum. Mungkin kita nanti bakal ambil air aja di mata air 2. Oke, sekitar 20 menit jalan tadi dari pos 2 akhirnya kita sampai di camp area pertama yang namanya Watu Talang dan di ketinggian kurang lebih 2731 mdpl. Rencananya kita masih sama bakal ngejos terus ke camp area Kandang Kidang ya? Ya. Kandang Kidang ya. Estimasi 1,5 jam lagi deh. Jarak antar pos dan camp area yang berdekatan adalah salah satu alasan mengapa kami memilih jalur ini. Selain itu, menurut saya jalur ini sungguh sangat bersahabat karena banyak bonus melimpah ruah. Tapi tetap loh ya, kita tidak boleh menggampangkan segala sesuatu. Siapkan segalanya sebaik mungkin sebelum pergi mendaki, oke? Jadi semakin naik ke pos 3, treknya semakin terjal, semakin nggak ngotak. Sebenarnya ada trek zigzagnya sih. Cuma kebanyakan dari kita pada motong jalur supaya cepet, tapi ada plus minusnya. Kalau motong jalur, energi bakal kekuras banget karena terlalu vertikal. Dan kalau muter zigzag sama aja sebenarnya. Cuma lebih lama aja durasi waktunya. Berapa orang mas? 7. Camp di mana? Camp di Camp Baru. Oke, sekarang udah jam 15.13. Berarti total estimasi tadi dari pos 2 kurang lebih 1,5 jam sampai pos 3 ini. Treknya dari pos 2 ke pos 3 ini sedikit curam karena kita harus naik secara vertikal dan juga banyak jalur zigzagnya. Alhamdulillah sekarang udah sampai di pos 3. Rest dulu sebentar di sini sampai nanti azan asar selesai, baru kita lanjut lagi jalan ke area camp area Kandang Kidang. Kita akhirnya tiba di pos 3 dalam keadaan masih siang. Kabut perlahan pergi dan digantikan dengan pemandangan yang sungguh menakjubkan. Itu adalah awan gumawam di ketinggian. Sekarang di depan saya ada pemandangan yang kalian harus lihat. Cantik banget, Masya Allah. Sekarang di jam 15.40 dan pemandangan seperti ini. Bener ngapain? Ngapain bener? Lama beristirahat di pos 3, kami melanjutkan perjalanan dengan ditemani landscape pemandangan yang indah di belakang kami. Setiap langkah yang kami jejaki saat itu terbesit rasa syukur atas apa yang kami lihat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Oke, jadi kita nyampe di camp area Kandang Kidang di ketinggian 2952 mdpl.
Di sini tuh rekomendasi buat ngecamp setelah tadi camp area di bawah camp area 1. Tapi pertimbangan kita bakal ngecamp agak atas lagi di camp area yang lama karena supaya deket sama sumber mata air. Estimasinya sekitar 20 menit dari sini. Semoga lancar dan alhamdulillah dikasih pemandangan yang epic banget, Masya Allah. Dengan sisa-sisa tenaga yang sebenarnya masih banyak, kami melanjutkan langkah untuk selanjutnya tancap gas ke camp area yang agak tinggi lagi setelah camp area Lembah Kidang. Oke, sekarang kita udah nyampe camp area lama yang dimaksud dan kita bakal ngedirin tenda di sini supaya deket nanti ngambil air. Dan kita juga belum tahu nih bakal ngambil air di mana. Di situ kayaknya ada perantau. Masuk kayaknya Iya ada. ya, pokoknya gitu deh. Sama musola itu. Tengganya di sini lebih tertutup lah, lebih close minded daripada di bawah tadi. Enggak Soalnya lu open minded. takut kena angin gitu. Soalnya kita kalau kena angin tuh langsung gimana gitu ya? Lehoy gitu. Bersamaan dengan tenggelamnya matahari, kami selesai mendirikan tenda. Dari kejauhan, kami sibuk mengabadikan momen. Sebuah momen yang mungkin akan terekam jelas di pikiran seumur hidup. Kadang hal-hal sederhana seperti melihat tenggelamnya matahari di balik tenda bisa jadi adalah alasan mengapa kita bahagia. Namun apapun itu, seburuk apa hidup menuntunmu, temukanlah satu hal yang bisa membuatmu bahagia. Dengan begitu, kamu akan terus hidup. Oke, sekarang udah pukul 19 atau pukul 7 malam. Kita lagi masak-masak buat persiapan makan malam ini. Setelah itu kita istirahat buat nanti pagi lanjut summit menuju puncak Raja Wali. Sekarang udah jam 9 malam. Sekarang kita mau persiapan istirahat tidur buat ngembaliin energi yang tadi seharian kepake buat naik gunung. Nanti kita bakal usahain bangun sedini mungkin, paling jam 5 udah bisa lah start trekking menuju puncak. Estimasi dari camp terakhir ini kurang lebih sekitar 2 jam dari puncak Raja Wali. Semoga besok cuacanya cerah, gak ada halangan satu apapun. Pagi menyambut, menghantarkan kami ke hari baru. Tak ubahnya kepompong, kami masih menyelingkup di dalam tenda. Niat hati summit lebih dini pun musnah. Tapi tak apalah, mari kita menikmati pagi yang cerah ini dengan seksama, dengan ditemani secangkir kopi dan hangatnya kebersamaan, serta landscape gagahnya Gunung Sindoro di seberang sana. Oke, sekarang kita udah bangun. Sekarang jam 6.14, udah bangun dari jam 4:30 tadi. Siap-siap bikin sarapan, makan nasi dan lain sebagainya. Kebetulan cuaca pagi ini terpantau cerah, tadi sempat terbangin drone dan alhamdulillah dapet sunrise yang bagus banget. Sebelum summit, tak lupa kami berdoa, mengharap keselamatan dan apa-apa yang telah dilakukan sejauh ini, semoga Tuhan membersamai. Landscape Gunung Sindoro di seberang sana, keren banget. Sunrise-nya kelihatan, Insya Allah. Nanti kita bakal naik ke arah sana, puncak Raja Wali, dan sana puncak sejati. Oke, sekarang udah jam 7 pagi.
kita mulai summit dari camp area terakhir menuju puncak. Sekarang di ketinggian 3000 mdpl. Puncak ada di 3371, mungkin kita jalan 300 meter vertikal lagi. Semoga lancar sampai puncak sana dan bisa pulang dengan selamat. Di awal-awal perjalanan menuju puncak, kami harus melipir ke punggungan gunung yang lain, melewati trek yang menurun, lalu selanjutnya menanjak. Berbekal semangat yang menyala, kami menghajar jalan menanjak yang kurang ajar. Setelah camp area tadi, kami sama sekali tidak menemukan adanya bonus hingga menuju puncak. Yang ada hanyalah tanah bebatuan yang berundak. Oh iya, Gunung Sumbing sendiri memiliki beberapa puncak. Jika dari Gajah Mungkur ini kalian akan mencapai puncak Raja Wali, dan melipir sedikit ke kiri kalian akan sampai di puncak Sejati, yang mana memiliki ketinggian kurang lebih 3371 mdpl. Perlahan matahari terus menyingsing, membuka cakrawala yang kebiruan. Pemandangan Gunung Sindoro di seberang sana kerap kali membuat kami menghentikan langkah sejenak, berhenti lalu mensyukuri nikmat. Semakin kesini jalurnya semakin kesana. Ada beberapa spot yang mewajibkan kami berpegang pada tali. Adrenalin terpacu, butuh kehati-hatian ekstra. Salah sedikit akan berakibat fatal. Lama berselang akhirnya kami tiba di pos 4. Oke, setelah 1 jam 40 menit kita sampai juga di pos 4 di ketinggian 3287 mdpl. Perkiraan tinggal 5 menit lagi sampai puncak Raja Wali, dan puncaknya tuh ada di sebelah sana. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam dari camp area, akhirnya kami semua tiba di puncak Gunung Sumbing, puncak Raja Wali, bersama rasa syukur yang tak terkendali. Satu persatu dari kami mencapai puncak dengan perasaan penuh haru. Walaupun terengah-engah dan terpikirkan cicilan. Kita sampai puncak juga. Mantap. Pagi itu seakan hari berpihak pada kami semua. Bahagia terpancar dari raut wajah. Bukan puncaknya yang menjadi alasan, tapi prosesnya berdiri di puncaknya yang begitu berkesan. Tadi tepat jam 9 pagi kita sampai di puncak Raja Wali, puncak tertinggi di Gunung Sumbing. Durasi tempuh dari tempat kita ngecamp tadi itu sekitar 2 jam. Kita udah udah selebrasi, foto-foto dan segala macam. Sekarang mau lanjut untuk turun. Semoga lancar dan gak ada halangan. Oke, sekitar jam setengah 11 siang kita akhirnya turun dari puncak Raja Wali. Total waktu kita di puncak 1 jam setengah, agak lama tapi nggak apa-apa. Sekarang kita mau turun buat lanjut makan siang, sekalian prepare untuk turun ke base camp. Puas menikmati suasana di puncak, menjelang siang hari kami bergegas turun. Akhirnya perjalanan mengantar kami untuk kembali. Setiap jengkal pijakan mengantar pada hal-hal yang senantiasa mengapa kita memulainya. Tapi yang jelas, kami tidak pulang dengan tangan hampa. Pakaian kotor serta lelahnya tubuh adalah simbolnya. Lebih dari itu, ada rasa yang sulit disampaikan mengapa kami melakukan ini semua.
Benar kata orang, kita tidak akan tahu rasanya jika kita tidak merasakan sendiri. Oke, sekarang udah jam 1:30 siang. Sekarang kita udah packing semua, waktunya turun ke bawah. Entah mengapa perjalanan turun adalah perjalanan yang menurut saya pribadi adalah yang terberat. Bukan karena treknya, melainkan kami semua harus meninggalkan segala yang membuat kami merasa hidup. Meski nanti di kota pun akan tetap hidup, namun mungkinkah diri kita yang di gunung bisa selaras dengan diri kita yang di kota nanti? Kesederhanaan selama di gunung apakah bisa sama seperti di kota? Pertemanan di gunung apakah bisa sama seperti pertemanan di kota? Ego kita di gunung apakah bisa sama seperti ego kita di kota? Memang benar adanya, alam adalah guru terbaik. Apapun itu tetap jadilah diri sendiri dengan apa adanya. Karena manusia berubah-ubah, maka berubah untuk menjadi lebih baik.